Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hamzah dan teman-teman dari mata kuliah penyimpanan energi. Saya Citra Sila Tiara, NRP 0251174040, ingin mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu laporan ilmiah hasil kajian literatur. Di sini saya membahas tentang pengembangan baterai dalam 20 tahun terakhir. Berangkat dari latar belakang permasalahan, yaitu umat manusia yang paling menantang. Permasalahannya itu adalah pasokan energi yang konsisten, yang mampu memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus meningkat. Hal ini dianggap menjadi permasalahan yang sangat serius dan berisiko, karena keadaannya sekarang masih bergantung pada bahan bakar tidak terbarukan atau bahan bakar fosil. Nah, kekhawatiran resiko ini menimbulkan inovasi dalam pengembangan energi terbarukan. Tren ini tidak hanya karena meningkatnya kekurangan sumber daya yang tidak terbarukan atau fosil, tetapi juga terkait dengan meningkatnya kekhawatiran tentang dampak terhadap lingkungan, seperti produk pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan pemanasan global serta polusi. Untuk itu, perlu diatasi dengan berbagai solusi. Salah satu solusinya adalah mengintegrasi penyimpanan energi yang bersih dan efisien, misalnya saja dalam bentuk baterai. Penyimpanan energi elektrokimia dalam bentuk baterai yang dapat diisi ulang dinilai paling efisien dan layak menjadi sebuah solusi saat ini. Baterai yang bersifat portable menjadi salah satu komoditi yang paling penting dan banyak digunakan. Untuk pengembangan sendiri, dari rechargeable battery ini dimulai dari baterai nikel kadmium oleh insinyur Swedia bernama Waldemar Jungner. Dapat dilihat di sini. Jadi, pengembangan baterai ini diawali dari baterai yang berbasis nikel oleh insinyur Swedia, lalu berkembang juga baterai berbasis nikel, yaitu nikel besi oleh Thomas Edison. Nah, dari kedua penelitian ini mempelopori penelitian baru, yaitu baterai nikel logam hidrida atau NiMH. Dapat dilihat di sini di gambar sebelah kanan. Nah, baterai NiMH ini sebagian besar digunakan untuk memberikan daya pada konsumen skala kecil seperti alat elektronik. Dan baterai nikel logam hidrida ini mempunyai energi spesifik yang lebih tinggi. Jadi di sini ada peningkatan, yaitu sebesar 70 sampai 100, sedangkan baterai nikel kadmium dan baterai nikel besi hanya 20 sampai 50. Selanjutnya berkembang juga baterai lithium ion yang dinilai lebih efisien dalam kapasitas dan energi spesifiknya. Jadi, dalam beberapa dekade terakhir, baterai yang tadinya berbahan dasar nikel ini semakin banyak digantikan oleh baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini memiliki sistem yang mirip seperti baterai NiMH, menggunakan mekanisme transfer ion antara kedua elektrodanya. Sel transfer ion pada baterai yang dapat diisi ulang terdiri dari dua elektroda grafit dan elektroda berair, yang biasanya itu adalah asam sulfat pekat. Nah, penelitian ini diterbitkan oleh Rudolf dan Hoffman. Jadi dalam jenis sel ini, HSO4 sebagai anion diangkut antara dua elektroda induk selama pengisian dan pengosongan baterai. Nah, selanjutnya Rudolf dan Hoffman mengembangkan baterai isi ulang pertama yang berbahan dasar grafit ini untuk dapat diisi ulang. Lalu dilanjutkan penelitiannya oleh MC Sulong, yaitu elektroda grafit dikombinasikan dengan elektrolit yang tidak berair. Jadi sistem ini disebut sel karbon ganda atau grafit ganda, yang memungkinkan tegangan sel menjadi lebih tinggi, yaitu 5 volt. Sistem ini didasarkan pada interkalasi simultan dari kation elektrolit ke dalam anoda grafit, dari anion elektrolit ke katoda grafit. Nah, mekanisme penyimpanannya ini bervariasi dari mekanisme transfer ion, di mana elektrolit pada dasarnya hanya berfungsi sebagai media transfer ion. Nah, di sini elektrolit harus dianggap sebagai bahan aktif dan memiliki dampak yang besar kepada kepadatan energi praktis serta desain selnya, khususnya pada ketebalan lapisan elektrolitnya.
Mekanisme ini tadi kan dinamakan sel ganda atau sel ion ganda untuk membedakan mekanisme dari penelitian Rudolf Wolfman yang sebelumnya. Nah, meskipun, penelitian psikolog ini dapat bersaing, namun dari nilai kepadatan energinya masih tergolong rendah. Makanya diteliti lebih lanjut, eee, diinovasikan anoda diganti menjadi berbahan dasar kokas dan elektrolitnya non-air. Nah, untuk penelitian yang ini sebenarnya belum dikomersilkan, namun sudah ada perusahaan startup yang sudah mengumumkan rencana untuk mengomersilkan baterai ini, yaitu perusahaan Power Japan Plus, serta baterainya sendiri bernama baterai Riden. Selanjutnya pengembangannya itu pada katodanya, LiCOO2 digunakan sebagai bahan katoda. Lalu pengembangan baterai lithium-ion yang paling terbaru itu mengganti bahan anoda yang tadinya kokas atau karbon lunak menjadi karbon keras. Nah, peningkatan-peningkatan dan inovasi yang dilakukan ini terus berkembang, yaitu terutama pada nilai energi spesifiknya. Jadi lebih ditingkatkan dan diefisiensikan. Nah, peningkatan ini terus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan konsumen dan perkembangan tren. Perkembangan baterai lithium-ion dalam kandungan energinya ini, selaras dengan permintaan pasar dari perangkat elektronik yang semakin hari semakin, banyak digunakan. Seperti pada menurut Jang Hyun-wang pada 2017, konsumsi lithium-ion ini kan semakin meningkat ya. Seperti pada tahun 2008 ini sebanyak 21.280 ton. Sedangkan saat ini penambangan dari lithium sendiri itu diasumsikan hanya bertahan untuk 65 tahun ke depan. Oleh sebab itu, penggunaan lithium ini dinilai terkendala dari segi biaya karena kesediaannya di alam ini semakin lama semakin sedikit. Makanya ada pengembangan baru, lithium ini diganti dengan natrium. Jadi karena unsur lithium tadi semakin sedikit di alam bebas, harganya pun menjadi sangat mahal, inovasi natrium ini menjadi dapat perhatian dari sisi ketersediaannya serta sifatnya yang hampir sama dengan litium. Jadi dapat digunakan menjadi bahan baterai dengan kapasitas yang besar. Lalu pengembangan lebih lanjut, ini pengembangan dari penggunaan elektrolitnya yang tadinya cair menjadi elektrolit padat yang dinilai lebih aman dari bahaya ledakan serta kebocoran. Nah, untuk penelitian lebih lanjut, meningkatkan sifat konduktivitas ioniknya dalam hal kapasitas dan penggunaan ini dapat digunakan cara seperti mendoping unsur ke dalam struktur kristal. Nah, untuk sistem dopingnya ini ada dua cara. Yang pertama, doping substitusi, dan yang kedua, doping intersisi. Untuk doping yang substitusi, ini bekerja dengan mekanisme atom yang akan dimasukkan ke dalam struktur kristal, menggantikan elemen yang ada dalam struktur kristal tersebut. Syarat yang harus dipenuhi oleh unsur yang akan didoping dengan tipe substitusi yaitu memiliki struktur kristal yang mendekati ukuran elemen dari struktur kristal yang ada. Jadi, ukurannya itu harus sama atau setidaknya mirip dengan struktur kristal yang digantikan. Untuk tipe lain yaitu tipe doping intersisi. Untuk tipe yang ini itu bekerja dengan mekanisme atom dimasukkan ke dalam struktur kristal yang berada dalam ruangan yang tersedia antar atomnya. Jadi, syarat utamanya itu menggunakan tipe yang memiliki ukuran atom lebih kecil dari atom penyusun si struktur kristalnya. Dapat dilihat di gambar ini, untuk substitusi ukurannya lebih besar atau mendekati dari atom yang ada di struktur kristal. Namun kalau intersisi ini lebih kecil. Nah, untuk ke penelitian doping ini, jadi ketika benda padat ditempatkan dalam sirkuit listrik yang mempertahankan tegangan
Gaya yang diberikan pada partikel bermuatan dalam benda padat cenderung mengatur ulang dirinya sendiri, yaitu cacat pada anion dan kation yang bergerak sehingga membiarkan arus mengalir dalam sirkuit eksternal. Dalam logam dan semikonduktor, pada dasarnya semua arus dilakukan oleh elektron. Namun, dalam padatan yang ionik pada suhu tinggi, ini lebih mobile daripada elektron yang terikat erat. Jadi listrik yang dilakukan melalui padatan dengan difusi ion ini memiliki sifat dari elektrolit yang menghantarkan ion dalam kristal yang padat. Sehingga konduktivitas ion padat ini menggunakan mekanisme difusi dari struktur kristal padat. Jadi doping ini meningkatkan sifat konduktivitas ionnya. Ini dari jurnal Paul tahun 2016. Untuk penelitian lebih lanjut, ke depannya dari penyimpanan energi baterai ini dapat digunakan pada mobil listrik serta penggunaannya dapat terus meningkat serta lebih efisien. Nah, untuk kesimpulan dari review pengembangan baterai 20 tahun terakhir yang saya presentasikan ini, yang pertama, pengembangan awal baterai yaitu berjenis rechargeable berbasis nikel seperti nikel kadmium dan nikel hidrida. Untuk pengembangan lebih lanjut berupa baterai lithium ion yang memiliki kepadatan energi lebih tinggi. Yang ketiga, karena litium ini tidak tersedia melimpah di alam, harganya menjadi mahal, jadi terdapat alternatif baru yaitu baterai natrium ion yang sifatnya hampir sama dengan lithium ion sehingga dapat digunakan sebagai bahan baterai dengan kapasitas yang besar. Yang keempat, pengembangan lebih lanjut yaitu bahan elektroda yang semulanya menggunakan elektrolit cair yang dinilai kurang aman serta berbahaya, diteliti lebih lanjut untuk digantikan menjadi menggunakan elektrolit yang solid. Yang kelima, pengembangan lebih lanjut yaitu menggunakan teknik doping untuk meningkatkan sifat konduktivitas ionnya. Dan yang terakhir, ke depannya penyimpanan energi baterai ini dapat digunakan pada mobil listrik dan penggunaannya terus meningkat serta menjadi lebih efisien. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.